Shalom untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Pentecost Revival pada hari ini. Mari kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Mari kita fokus kepada Roh Kudus. Kita minta Tuhan untuk melawat kita, untuk menjamah kita dengan Roh Kudus-Nya. We praise you Lord, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil untuk kita semua, tiada yang mustahil, dan tiada yang suka. Kita imani lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Kita katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kita. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita angkat sembahan kita. Datanglah Roh Kudus, datanglah, datanglah, lawat kami, penuhi hati kami. Kami rindu Kau, kami rindu Kau. Percaya Tuhan, Roh-Mu hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jamahanmu bersama.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah Pentakost Revival. Mari sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang makasih, puji dan syukur atas segala rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa beribadah meskipun dalam satu media online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang buka hati mereka, pikiran mereka, agar mereka bisa menerima firman Tuhan, dan bisa firman Tuhan mereka terima dalam hati mereka dan mereka lakukan. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Peran Roh Kudus dalam Pernikahan.
peran Roh Kudus dalam pernikahan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pertanyaan saya satu, mudahkah seorang istri tunduk kepada suami? Atau bagi suami, mudahkah untuk mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat? Saya tahu pasti jawabannya tidak mudah. Bahkan saya mau katakan, sebagai manusia kita tidak mungkin bisa menjalankan apa yang Tuhan minta dengan kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk bisa istri tunduk kepada suami, dan juga suami untuk bisa mengasihi istri, melayani istri, dan menguduskan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau bertanya satu pertanyaan penting buat kita semua. Sebetulnya apa tujuan Anda untuk menikah? Apakah tujuan Anda menikah? Coba Anda ingat-ingat pada saat awal bertemu dengan pasangan Anda, dengan suami atau istri Anda, apa tujuannya menikah? Rata-rata kita menikah karena kita berpikir, saya mengasihi pasangan saya ini, dan setelah menikah nanti kami akan lebih bahagia. Namun kenyataan sering berbicara lain, ya. Kita sering melihat bahwasanya setelah menikah ternyata tidak berbahagia. Akhirnya pasangan itu pasti ada yang salah dengan pernikahan kami dan lain sebagainya. Dia kecewa dengan pasangannya dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Karena tujuan mereka dalam pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak tercapai. Nah, ada juga mungkin seorang pasangan yang seorang calon suami atau istri yang berkata, setelah saya menikah maka nanti saya akan secara ekonomi berkecukupan. Namun ternyata setelah menikah justru ekonomi semakin susah karena harus membiayai pasangannya dan juga membiayai anak-anaknya. Lalu mereka bercerai, berpisah karena ternyata pernikahan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pernikahan kita dibangun dengan satu tujuan seperti itu atau mungkin tujuan yang lain, maka itu adalah pernikahan yang memiliki pondasi yang sangat rapuh. Kalau kita menikah, kita harus tahu bahwasanya pernikahan itu asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan satu institusi yang namanya pernikahan. Karena ini adalah dari Tuhan, karena pernikahan adalah karya Tuhan, maka kita harus menikah dengan satu tujuan yang tujuannya itu adalah dari Tuhan sendiri. Ya. Kalau tadi tujuannya adalah tujuan yang dari kita, apa yang kita mau. Tapi sesungguhnya kalau kita mau menikah, harusnya tujuannya harus tujuan dari Tuhan. Nah, kita harus tahu apa tujuan Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ada salah satu tujuan Tuhan dalam sebuah pernikahan yang kita harus tahu. Yaitu apa? Tuhan mau pakai pernikahan untuk menguduskan saya dan juga untuk menguduskan pasangan saya. Tuhan mau pakai pernikahan untuk menguduskan suami dan juga untuk menguduskan istri. Artinya apa? Tuhan mau lewat pernikahan, maka seorang individu akan semakin kudus di hadapan Tuhan. Akan menjadi seorang individu yang semakin memiliki karakter Kristus. Akan menjadi seorang suami yang sabar, akan menjadi seorang suami yang penyayang, seorang istri akan menjadi istri yang baik, istri yang penuh kasih dan lain sebagainya. Intinya Tuhan ingin pernikahan itu menjadi satu sarana di mana masing-masing individu di dalam pernikahan itu, suami atau istri, memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Jadi ada tujuannya. Tujuannya supaya semakin kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau pakai kita, ya. Untuk apa? Lewat kita, pasangan kita menjadi lebih baik lagi. Lewat kita, pasangan kita menjadi lebih kudus lagi, lebih memiliki karakter Kristus. Itu lewat kita, ya.
Demikian juga sebaliknya, Tuhan ingin apa? Pasangan kita dipakai Tuhan untuk mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Itulah tujuan pernikahan. Jadi kita ini partnernya Tuhan untuk membentuk pasangan kita menjadi lebih baik lagi. Dan partner kita dan pasangan kita itu adalah partnernya Tuhan untuk mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan saya, setelah kita menikah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki karakter yang menjadi seperti Kristus, lebih seperti Kristus? Atau justru setelah menikah, karakternya semakin buruk? Nah, artinya tujuan Tuhan tidak tercapai. Bukan karena Tuhan gagal, namun karena kita mungkin tidak mengerti tujuan dalam pernikahan kita. Nah, jadi tujuan pernikahan adalah untuk menguduskanmu dan untuk menguduskan pasanganmu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ya, suami perannya adalah mengasihi istri. Lalu ayat ke-26, ya, mengasihi istri dan menyerahkan dirinya baginya, artinya melayani istri. Tugas suami adalah mengasihi istri, bapak-bapak harus ingat. Lalu yang kedua adalah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan diri kita bagi istri artinya apa? Melayani istri. Mengasihi istri, melayani istri, dan ini ayat ke-26. Untuk menguduskannya. Tujuannya apa sih? Untuk menguduskan istri. Jadi tugas suami apa? Suami harus apa? Mau dipakai Tuhan untuk membuat istri lebih baik lagi, lebih kudus lagi. Ya. Lalu tugas istri apa di sini? Ayat ke-22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Jadi istri dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk tunduk kepada suami, karena suami adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada istri. Namun kalau kita lihat di ayat yang lain, ya, kenapa istri itu mesti tunduk kepada suami? Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 1, ya, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya apa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Nah, lagi-lagi tentang kekudusan. Artinya apa? Istri diminta tunduk kepada suami oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa menguduskan suaminya, bisa memenangkan istri suaminya. Tadi sama dengan apa yang kita baca, bahwasanya suami diminta Tuhan untuk melayani istri, untuk mengasihi istri, supaya apa? Untuk menguduskannya, supaya bisa menguduskan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tujuan pernikahan. Tuhan ingin lewat pernikahan masing-masing pasangan menjadi lebih kudus. Lebih kudus. Loh, kalau kita dengar terminologi kudus, biasanya kita berpikir, oh apa sih kudus itu? Oh, kudus artinya suami atau istri lebih rajin ke gereja, suami atau istri lebih banyak doa, suami atau istri lebih banyak membaca firman Tuhan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kudus itu bukan hanya ritual. Kita banyak orang yang terus-menerus ke gereja namun juga tidak berubah secara karakternya. Kalau kita bicara tentang kudus, kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22, apa sih kekudusan itu? Galatia 5 ayat ke-22, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Nah, ini yang dinamakan kekudusan. Ini adalah karakter Kristus. Kalau suami mau dipakai Tuhan untuk menguduskan istri, artinya apa? Suami mau dipakai Tuhan untuk membuat istri lebih penuh kasih, sukacita, lebih penuh damai sejahtera, lebih penuh kesabaran, lebih penuh kemurahan, lebih penuh kebaikan, lebih penuh kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya itu kudus. Ya. Suami, ya demikian juga sebaliknya, istri mau dipakai Tuhan supaya suaminya lebih sabar, lebih penuh kasih, lebih ada damai sejahtera, lebih lemah lembut. Nah, ini karakter Kristus tidak dibentuk di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun dibentuknya di mana? Di rumah. Ya, di rumah Anda dibentuk
memiliki karakter Kristus itu di rumah lewat pasangan Anda. Lewat pasangan Anda, lewat suamimu, lewat istrimu, lewat anak-anakmu. Bukan di gereja. Di gereja nggak cukup. Ya, di gereja nggak cukup. Kita bertemu di gereja 1 jam atau 2 jam dalam seminggu. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Artinya apa? Kalau saat ini Anda memiliki pasangan yang memang belum kudus, belum baik, memiliki karakter yang belum seperti Kristus, Anda tidak boleh menuntut pasanganmu untuk berubah. Semakin Anda menuntut, semakin Anda bersungut-sungut, semakin Anda paksa dia untuk berubah, dia tidak akan berubah. Atau malah mungkin karena pasangan Anda masih belum benar, masih belum kudus, lalu Anda memutuskan pernikahan, kita bercerai karena kamu tidak Anda salah. Justru kalau pasangan Anda belum benar, justru kalau pasangan Anda belum kudus, tandanya ya, Anda harus tahu Anda mau dipakai Tuhan untuk menguduskan pasanganmu. Anda mau dipakai Tuhan untuk mengubah pasanganmu, bukan menuntut. Namun Anda harus lebih mengasihi, Anda harus lebih tunduk kepada dia, Anda harus lebih melayani, Anda harus lebih lagi Anda lakukan yang baik buat pasanganmu. Anda memberi, ya, bukan menuntut. Kasih itu memberi, bukan menuntut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, Anda nggak boleh menyerah. Anda tidak boleh menyerah. Anda harus mau dipakai Tuhan jadi partner Tuhan. Anda harus lihat pasangan Anda dengan belas kasihan. Kalau dia memang belum betul, Anda harus lihat dengan belas kasihan seperti Tuhan melihat, memandang. Anda harus mau dipakai Tuhan. Anda harus rindukan pasangan Anda berubah. Demikian juga kita juga perlu diubahkan Tuhan. Kita perlu diubahkan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai pasangan kita untuk mengubahkan kita menjadi lebih lagi kudus, yaitu memiliki karakter Kristus sebagaimana Galatia 5 ayat 22. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang luar biasa. Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22, ya, ini judul perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Sebagaimana tadi saya baca, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri dan lain sebagainya. Hai suami kasihlah istrimu. Ternyata kita lihat ya ayat berikutnya itu ayat 22, ayat 21, naik lagi ayat 20, naik lagi ayat 19 dan Efesus 5 ayat 18. Coba kita baca Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, Paulus pada saat mengatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, sebelumnya ada syaratnya nih. Yaitu apa? Kita nggak bisa mengasihi istri nggak bisa tunduk kepada suami kalau apa? Kalau tidak penuh dengan roh. Itu satu hal yang mustahil. Ya. Ayat ke-18 tadi kita lihat, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hanya kalau kita penuh dengan roh, maka kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi pasangan kita. Hanya kalau kita penuh dengan roh, maka kita bisa berfungsi sebagai suami atau istri yang baik. Kalau tidak penuh dengan roh, dengan kekuatan kita, maka sia-sia. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa jadi suami yang baik. Kita tidak mungkin bisa jadi istri yang baik. Semuanya mustahil. Mustahil. Seberapa Anda ngotot untuk menjadi suami yang baik atau istri yang baik, nggak mungkin. Semuanya itu adalah apa? Hasil kerja dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mau jadi suami istri yang baik, kita harus penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Roh Kuduslah yang memancarkan buah-buah roh dalam hidup kita. Memancarkan buah roh. Roh Kuduslah. Kita harus penuh dengan roh. Nah, muncul lagi pertanyaan di dalam diri kita. Mungkin, oh, Pak, penuh dengan roh itu seperti apa, Pak? Saya ingin jadi suami yang baik. Tapi saya nggak bisa, Pak. Kalau misalkan saya lihat istri saya
menuntut, berkeluh kesah. Saya pulang dari kerja lalu dia komplain dan lain sebagainya. Saya nggak bisa Pak, saya nggak sanggup. Anda butuh Roh Kudus, Anda butuh penuh dengan Roh. Apa sih penuh dengan Roh itu? Bagaimana supaya kita penuh dengan Roh? Kalau kita ingin penuh dengan Roh, ya pertama kita harus buka hati kita. Ini saat pencurahan Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan curahkanlah Roh-Mu bagiku Tuhan. Karena hanya Roh-Mu lah yang memampukanku untuk bisa menjadi suami atau istri yang baik. Ya. Roh Kudus akan memberikan Anda kekuatan. Roh Kudus akan memberikan Anda penghiburan. Roh Kudus akan memberikan Anda tuntunan. Roh Kudus akan memberikan Anda satu hal yang perlu Anda ketahui untuk bisa berfungsi sebagai suami atau istri yang baik. Ya, penuh dengan Roh. Artinya kita minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh juga artinya apa? Kita harus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya kedengarannya klise, tapi kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin kita bisa penuh dengan Roh kalau kita tidak berdoa, tidak mungkin. Kita lihat kisah pencurahan Roh Kudus. Pada saat itu murid-murid semua bersatu, bertekun dalam apa? Dalam doa. Sehingga Roh Kudus tercurah bagi mereka. Mereka yang sebelumnya tidak mampu menjadi murid Kristus karena kelemahan mereka. Pada saat itu Roh Kudus memampukan mereka. Petrus yang sebelumnya penakut, Petrus yang sebelumnya tidak berani, pada saat mereka penuh dengan Roh, Petrus menjadi berapi-api, berkhotbah dengan luar biasa. Itu karena itu bukan Petrus, namun itu Roh Kudus di dalam Petrus yang memampukan dia untuk berani. Penuh dengan Roh, harus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita banyakin doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat-saat kita bersama dengan keluarga, ya, kita banyakin doa, kita banyakin mesbah keluarga. Saya tahu bukan hal yang mudah untuk kita memulai membangun mesbah keluarga. Ada banyak halangannya, ya, karena kemalasan dan lain sebagainya. Namun mari saya ajak kita semua, termasuk keluarga saya tentunya, untuk ayo kita bangun mesbah keluarga dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang Kristen jangan hanya ngeroh tapi tidak ada dasarnya. Jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian, dasarnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Itulah dasarnya. Tanpa kebenaran kita akan berjalan menabrak kanan kiri dan bisa tersesat. Ya, bisa tersesat. Maka untuk penuh dengan Roh kita juga harus membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwasanya pada saat pencurahan Roh Kudus, murid-murid bukan hanya berdoa, namun mereka membaca firman Tuhan. Lalu yang kedua, untuk penuh dengan Roh, mari kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk penuh dengan Roh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh. Tubuh itu kan semua komponen dalam hidup kita. Ya, pikiran kita ini kan tubuh. Ya, kita berpikir pakai otak. Tubuh artinya kita mempersembahkan otak kita berpikir yang benar, berpikir yang baik, berpikir yang manis. Kita mempersembahkan mata kita, artinya menggunakan mata kita dengan benar. Kita mempersembahkan mulut kita sebagai bagian tubuh kita, menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang jujur, mempersembahkan seluruh tubuh kita, keberadaan kita, ya, untuk hal yang baik. Pada saat kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa, ya, maka kita penuh dengan Roh. Maka kita penuh dengan Roh. Roh Kudus akan memenuhi kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita penuh dengan Roh? Yang ketiga, kalau kita taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh dengan Roh apabila kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada perintahnya. Tidak bisa orang setiap saat melakukan dosa, hidup dalam kebiasaan dosa, lalu dia penuh dengan Roh. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Penuh dengan Roh artinya taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau sebagaimana firman Tuhan itu jangan kita lakukan. Maka saya percaya kita akan penuh dengan Roh dan kita bisa mampu berfungsi sebagai suami atau istri yang benar. Dan pernikahan kita pasti akan dipulihkan. Dan yang terakhir, kalau penuh dengan Roh apa artinya? Artinya kita mengakui apabila kita berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini manusia berdosa.
Kita itu manusia yang dibenarkan oleh Tuhan, namun kita tidak luput untuk suatu saat kita jatuh di dalam dosa. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan dan bertobat untuk tidak berdosa lagi. Maka pada saat kita bertobat, kita hidup benar. Kita hidup mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita taat. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bangun kebiasaan doa kita. Kita bangun kebiasaan mesbah keluarga. Kita bangun kebiasaan membaca firman Tuhan. Saya percaya maka kita akan penuh dengan roh. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita juga bisa melakukan hal itu semua karena apa? Karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita akan penuh dengan roh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya maka pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang berbahagia. Jadi bahagia adalah hasil apabila kita membangun pernikahan kita dengan tujuan dari Tuhan. Apabila kita membangun pernikahan kita sebagaimana apa yang Tuhan mau. Apabila kita membangun pernikahan kita dengan peran dan fungsi kita masing-masing, maka hasilnya adalah bahagia. Hasilnya adalah bahagia. Hasilnya adalah sukacita. Hasilnya adalah menyenangkan Tuhan. Hasilnya adalah pernikahan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apabila saat ini mungkin pernikahanmu dalam satu masa yang tidak menyenangkan, dalam satu masa yang genting, maka jawabannya adalah Anda harus penuh dengan roh. Anda harus penuh dengan roh. Anda harus penuh dengan roh. Maka Anda dimampukan Tuhan menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Anda dimampukan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk bisa mengubahkan pasanganmu. Pasanganmu dimampukan Tuhan untuk bisa mengubahkan dirimu. Maka pernikahan kita menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, puji dan syukur atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Kerinduan kami adalah bahwa kami masing-masing pasangan suami istri penuh dengan roh, sehingga pernikahan kami Tuhan menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan, menjadi pernikahan yang menginspirasi banyak orang, menjadi pernikahan yang menginspirasi terutama khususnya adalah bagi anak-anak kami. Dan biar lewat pernikahan kami Tuhan dibangun keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apabila mereka sedang dalam pergumulan dalam pernikahan mereka Tuhan, kiranya Tuhan jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan pernikahan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan, penghiburan bagi setiap suami dan istri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kerinduan kami Tuhan, bahwa pernikahan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan, dan kuasa dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, kita katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.